Hey guys, kali ini kita akan bahas lagi topik yang lagi banyak dibicarakan di mana-mana, hampir di seluruh platform media sosial, yaitu alien. Tapi, kali ini kita akan bahas dari sisi lain tentang bagaimana sebenarnya alien itu. Apa memang betul kalau alien itu nyata atau hanya sebuah konspirasi yang dibikin elit global untuk pengalihan dari isu-isu yang memang mau mereka kontrol? Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku mau ingatin bahwa topik ini tidak bertujuan untuk mendeskripsikan kelompok atau agama tertentu. Jadi jangan sampai ada yang tersinggung dengan pembahasan ini. Jadi kalau begitu, mari kita masuk ke pembahasannya. Sebelum kita mencari kebenaran apakah alien itu nyata atau fiktif, kita harus tahu dulu apa itu alien. Alien itu merupakan entitas yang belum diketahui sama sekali keberadaannya. Kita tidak tahu dari mana asal-usulnya. Jika benar ada, kita tidak tahu dari planet mana dia berasal, dari galaksi mana dia, atau apakah mereka sama seperti manusia atau hewan, dari bagaimana ekosistem mereka. Jadi, kata alien ini berasal dari kata alienius, yang artinya asing atau berbeda. Kata ini pertama kali digunakan sekitar abad ke-14, digunakan untuk pendatang atau warga negara asing yang datang ke suatu tempat yang baru. Barulah pada abad ke-19-20 terjadi pergeseran makna. Penggunaan kata alien secara spesifik sebagai kata benda untuk menyebut makhluk luar angkasa. Catatan tertulis pertama yang secara eksplisit menggunakan kata ini dengan makna makhluk luar angkasa ditemukan pada tahun 1929 dalam majalah fiksi ilmiah Science Wonder Stories. Singkatnya, secara etimologi, kata alien sudah ada sejak abad ke-14 untuk menyebut orang asing. Namun baru pada tahun 1920-an, kata tersebut mulai digunakan secara spesifik untuk menyebut makhluk luar angkasa. Visual dari alien sendiri pertama kali diperkenalkan oleh H.G. Wells melalui novel The War of the Worlds tahun 1898. Ia menggambarkan alien Mars dengan kepala besar, mata besar gelap, dan tubuh lemah. Dan deskripsi ini sangat mempengaruhi bentuk alien modern seperti yang kita lihat pada saat ini. Pada tahun 1961, seorang tokoh okultis Aleister Crowley menggambar sosok bernama Lam yang sangat mirip alien modern berkepala besar dan mata hitam. Dan banyak peneliti budaya UFO menganggap ini sebagai nenek moyang visual grey alien modern yang populer sekarang. Di abad ke-20 ini, banyak negara-negara maju sudah membuat protokol-protokol keamanan untuk menghadapi UFO atau serangan alien. Salah satunya adalah Jepang. Protokol ini telah dirilis oleh Kementerian Pertahanan Jepang dan Pasukan Bela Diri Jepang atau SDF pada September 2020 di masa kepemimpinan mantan Menteri Pertahanan Taro Kono. Ternyata, setahun sebelum Jepang merilis protokol ini, Amerika sudah memiliki cabang pasukan khusus untuk peperangan dan operasi di luar angkasa yang disebut Angkatan Antariksa Amerika Serikat atau United States Space Force atau USSF. Pasukan ini diresmikan pada akhir 2019 sebagai cabang militer ke-6 AS di bawah Departemen Angkatan Udara. Pasukan ini diperkuat oleh sekitar 16.000 personil. Pertanyaannya, untuk apa mereka harus membuat sebuah pertahanan di luar angkasa? Apa alien dan UFO itu memang benar ada sehingga mereka takut jika suatu saat bumi ini diserang? Di Indonesia sendiri ternyata ada banyak penampakan UFO yang terekam dan diceritakan oleh banyak saksi. Salah satunya adalah Marsikal Fajar Adrianto. Dia merupakan pilot tempur F-16 dengan lebih dari 3.000 jam terbang dengan pengalaman operasional 22 tahun di garis depan berbagai operasi militer Indonesia. Terkenal atas insiden Intercept Bawean 2003
pesawat tempur Indonesia mengawal pesawat asing yang melanggar wilayah udara, dia mengatakan sering melihat benda yang tidak bisa terdeteksi oleh radar miliknya. Dia juga menyaksikan objek udara misterius berkecepatan ekstrim hingga 5.000 km per jam yang mustahil dikejar pesawat tempur konvensional. Peristiwa ini dikatakan terjadi pada Lautan Natuna dan juga Pulau Nusa Barong. Mantan Kepala BIN Henry Priyono juga mengatakan bahwa sebelum Stadion Gelora Bung Karno dibuka seperti sekarang, dulu pada tahun 1959 pernah ada sebuah pesawat UFO mendarat di sana, walaupun nggak ada atau belum ada dokumen resmi yang ditunjukkan. Yang kedua masalah Mas Tok melihat UFO. Ini latar belakang saya sengaja bikin skrip saya UFO. Saya tertarik, saya baca ini. Sekaligus saja saya perkuat informasi ini, Mas Tok. Bukan 1980-an Mas Tok lihat itu. Mendarat di calon Gelora Bung Karno Senayan, waktu itu tanahnya ini masih merah. Mungkin kelihatan dari luar angkasa sana, tanah ini kok aneh seperti temboknya Cina itu kelihatan dari luar angkasa itu. Mereka mendarat tahun 1959, bukan 80. Dan yang paling heboh dari semua kasus tadi adalah penampakan komet 3i strip ATLS. Jadi, pada 1 Juli 2025 lalu, terlihat penampakan komet antar bintang 3i strip ATLS, seperti kepompong debu atau titik cahaya biru kehijauan yang memanjang dan menyerupai tetesan air mata jika dilihat menggunakan teleskop. Penampakan ini memicu pendapat bahwa itu bukan komet biasa. Bahkan fisikawan teoritis dari Harvard, Avi Loeb, menyebut 3i strip ATLS sebagai pesawat atau kapal induk yang dikendalikan alien. Tapi, dari seluruh bukti dan kesaksian yang ada sebuah teori konspirasi yang sangat terkenal dan bisa mematahkan semua penampakan tadi. Namanya Project Blue Beam. Proyek ini dicetuskan oleh jurnalis investigasi Kanada bernama George Monast pada tahun 1994. Teori ini menuduh bahwa NASA dan pemerintah elit sedang merencanakan simulasi kedatangan alien atau manifestasi keagamaan menggunakan teknologi proyeksi hologram canggih untuk menciptakan agama tunggal dan tatanan dunia baru. Teori ini sering dihubungkan dengan berbagai fenomena langit misterius dan penampakan ribuan drone. Apa sih tujuan dari proyek ini? Proyek ini diciptakan untuk menerapkan agama zaman baru dengan antikristus sebagai pemimpinnya dan memulai tatanan dunia baru melalui kedatangan kedua Kristus yang disimulasikan secara teknologi. Ada banyak cara yang dianggap dilakukan oleh proyek Blue Beam ini, di antaranya gangguan geofisika dan gempa bumi, pembuatan gempa bumi buatan di berbagai belahan dunia, untuk menemukan penemuan arkeologis baru yang akan digunakan untuk mendiskreditkan semua agama besar saat ini. Pertunjukan holografis raksasa, proyeksi visual dan suara berbasis luar angkasa yang diproyeksikan ke langit, berbentuk dewa atau sosok keagamaan yang akan berbicara dalam berbagai bahasa dan menyatukan manusia. Telepati dua arah, menggunakan gelombang-gelombang elektromagnetik berfrekuensi rendah atau ELF dan frekuensi sangat rendah atau VLF untuk mengirimkan suara telepati langsung ke dalam pikiran setiap orang. Invasi alien simulasi, kombinasi dari ketiga tahapan sebelumnya untuk memanipulasi manusia agar bersedia menerima pemerintahan global bersatu atau antikristus. Fenomena UFO, Unidentified Flying Object, dipercaya sebagai bukti adanya makhluk hidup dari planet lain. UFO diyakini dikendarai oleh makhluk cerdas dari planet lain. Berbagai fenomena lainnya seperti fenomena crop circle dicurigai sebagai jejak UFO atau makhluk asing yang pernah menginjakkan kaki di planet bumi. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan kita adalah, mungkinkah ada makhluk asing yang sering disebut sebagai alien ini? Dalam Al-Quran, pada surah Asy-Syura ayat 29, disebutkan bahwa
Di antara tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan di antara keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Sebagian ulama menafsirkan kata makhluk melata sebagai makhluk yang dibedakan dari malaikat. Dan karena dalam surah An-Nahl, Allah menyebutkan bahwa semua makhluk yang melata yang berada di langit dan di bumi dan juga malaikat yang bersujud kepada Allah. Makhluk melata ini makhluk yang berjalan dengan perutnya serta 4 kaki, sebagaimana layaknya hewan, dan berjalan dengan 2 kaki sebagaimana layaknya manusia, seperti disebutkan dalam surah An-Nur ayat 45. Dalam ayat lainnya, Allah menciptakan 7 langit yang disebut samawat. Kata ini berasal dari kata sama yang bisa diartikan sebagai angkasa yang terdiri dari planet-planet yang wujudnya mirip dengan bumi. Sebagian ulama meyakini ayat ini makin memperjelas isyarat adanya wujud alam lain di luar planet bumi yang memiliki kehidupan seperti layaknya manusia. Jadi guys, bagi kalian yang percaya adanya UFO dan alien, jadikan ini sebagai motivasi untuk mencari kebenaran tentang keberadaan dan ekosistem mereka. Dan bagi kalian yang gak percaya kalau alien itu ada, gak perlu untuk menghujat dan mencela mereka yang percaya kepada eksistensi alien ini. Karena ada dan tidak adanya alien itu sama sekali gak berpengaruh kepada keimanan kita sebagai muslim dan umat beragama. Silakan tinggalkan tanggapan kalian di kolom komentar, berikan penilaian kalian tentang video ini, and see you next time.